Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai kebijakan fiskal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Evi Mafriningsiati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Tugas ini disusun oleh Risma Sekar Septiani, Dika Andre Agassi, Veronica Dwi Islami, Andila Dwi Puspa, Muhammad Al-Ghifari, dan Uswatun Hasanah dari kelas manajemen Rekbi. Baik, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian kebijakan fiskal, yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, yang keempat instrumen, dan yang kelima pokok-pokok kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan melakukan perubahan kebijakan dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sangat kompleks, yakni untuk mencapai sebuah perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur dan sejahtera, serta untuk menentukan arah dan tujuan, bidikan, prioritas, pembangunan bangsa atau pembangunan nasional, dan tentunya menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, mempertahankan stabilitas harga. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, mendorong lajunya investasi. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara. Tanpa kehadiran dua komponen tersebut, maka kegiatan perekonomian akan terancam musnah. Sumber daya pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk kegiatan produksi, namun juga langsung bisa dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan sumber daya manusia sebagai aspek pengelola dari sumber daya alam yang masih mentah menjadi produk yang siap pakai atau sudah matang siap untuk dikonsumsi. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan negara. Dengan terbukanya lahan atau tempat untuk berinvestasi, maka peluang-peluang usaha yang mendatangkan keuntungan besar untuk pemasukan bagi devisa negara. Bagaimanapun kehadiran kebijakan fiskal untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya. Instrumen kebijakan fiskal, yaitu anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, stabilitas anggaran otomatis, dan pengelolaan anggaran. Langkah-langkah mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. Yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar, meningkatkan jumlah produksi,
mengoptimalkan pos-pos vital, meningkatkan perolehan pajak, dan melakukan pinjaman ke pihak luar. Pokok-pokok kebijakan fiskal. Arah kebijakan fiskal dalam APBN. Kebijakan fiskal diarahkan agar negara dapat membiayai pengeluaran dan penyelenggaraan program-program pemerintah secara efisien dan jauh dari korupsi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk turut memelihara dan mencegah kestabilan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah prioritas berdasarkan undang-undang, seperti kemiskinan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan yang ada di daerah. Strategi kebijakan fiskal dalam APBN. Berusaha menurunkan beban hutang negara, pembiayaan yang efisien, dan memacu dan menjaga kredibilitas pasar modal, menurunkan defisit anggaran terhadap PBD, memperbaiki pendapatan negara melalui pajak maupun bukan pajak, mengefisienkan anggaran belanja negara, menstimulus kegiatan ekonomi agar perekonomian tumbuh dengan baik dan berkualitas, senantiasa mereformasi administrasi dan perpajakan, mempertajam alokasi kebutuhan prioritas anggaran belanja negara, mengalokasikan anggaran belanja ke daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan resiko yang rendah. Kesimpulan, kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah di bidang ekonomi. Pada dasarnya, sebagian besar upaya stabilisasi makroekonomi berfokus pada pengendalian atau pemotongan anggaran belanja pemerintahan dalam rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran. Oleh karena itu, setiap upaya mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik yang penting hendaknya tidak hanya difokuskan pada sisi pengeluaran saja, tetapi juga pada sisi penerimaan pemerintah. Pinjaman dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Selain itu, sebagai akibat ketidakadaan pasar-pasar uang domestik yang terorganisir dan terkontrol dengan baik, sebagian besar pemerintahan negara-negara dunia ketiga memang harus mengandalkan langkah-langkah fiskal dalam rangka mengupayakan stabilisasi perekonomian nasional dan memobilisasikan sumber-sumber daya keuangan domestik. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.